Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Roh Kudus menyertai. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kata penolong di dalam Nats Alkitab adalah Parakletos. Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, kata Yunani tersebut diterjemahkan dengan bermacam-macam arti, antara lain advokat, penolong, penghibur, penasehat, dan lain-lain. Secara harafiah, Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Di luar Alkitab, Parakletos punya makna seperti kuasa hukum atau representasi hukum, yaitu orang yang membantu kita di ruang sidang, menjadi pembela dan juru bicara kita. Dalam konteks di atas, Roh Kudus menjadi pembela kita dari apa? Dari musuh-musuh di luar sana? Bisa juga. Tetapi terutama, Roh Kudus membela kita dari musuh-musuh di dalam hati kita, yaitu suara yang bilang kepada kita, saya belum merasa cukup, saya ingin lebih, lagi, dan lagi. Barangkali itu juga emosi yang para murid rasakan. Jadi hari ini kita berpikir, kalau saja saya lebih, maka saya akan bahagia. Apalagi di zaman di mana banyak orang melakukan flexing atau pamer kekayaan. Seringkali itu membuat kita selalu merasa kurang, selalu merasa kecil dan minder dibandingkan orang-orang yang berhasil di luar sana. Di saat-saat seperti ini, Roh Kudus dapat ke dalam hati kita seperti seorang sahabat yang membela kita. Saat dunia menekan kita, saat iblis menggoda kita, saat hati kita sendiri menghakimi kita, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu yang telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikian di dalam Roma 8 ayat 15, Rasul Paulus menulis. Di saat yang bersamaan, Roh Kudus juga datang seperti sahabat yang melakukan intervensi. Saat hati kita mulai condong dengan hal-hal duniawi yang merusak hidup kita, hari ini dunia mungkin kesulitan melihat Tuhan. Tetapi tidak sulit bagi dunia untuk melihat saudara dan saya. Lewat Roh Kudus, Tuhan ada di dalam umat-Nya. Tuhan menolong kita untuk menjadi penolong. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Tuhan bekerja melalui kita. Bukankah itu arti Pentakosta? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dunia berhak mengukur hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus atau tidak? Mari kita menyadari bahwa Roh Kudus membantu kita, murid-murid Kristus, untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin.